Minuman keras, termasuk juga narkoba, itu adalah induk semua kejahatan. Orang kalau sudah minum itu induk segala kejahatan. Nggak ada orang tuh ketika dia melakukan kejahatan 100% jahat itu orang. Tiap orang punya kebaikan, punya kejahatan. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nggak bisa orang melakukan satu kejahatan berarti semuanya jahat. Pasti tiap orang itu punya sisi baik, punya kebaikan. Dan Nabi Muhammad dalam dakwahnya menggali nilai kebaikan dari seseorang untuk mendekatkan orang itu kepada Allah Ta'ala. Disebutkan ada satu orang minum minuman keras, mabuk-mabukan, ditangkap. Muslim, sahabatnya Nabi, ditangkap, dihukum sesuai hukum yang berlaku. Udah selesai dihukum, dilepaskan. Tahu-tahu ketangkap lagi minum minuman keras, dihukum lagi. Sebab tuh di dalam hadis itu al-khamr ummul khaba'is. Minuman keras, termasuk juga narkoba, itu adalah induk semua kejahatan. Orang kalau sudah minum itu induk segala kejahatan. Dikatakan syarib mudminul khamr idza mat laqiyallah ka'abidil wathan. Orang yang kecanduan minuman keras atau narkoba, kalau dia meninggal dunia menghadap kepada Allah seperti menghadapnya seorang penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. La yasriqus sariq wa huwa mu'min, wa la yazni zani wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri mencuri, saat mencuri dia bukan mukmin. Saat dia berzina, dia bukan mukmin waktu berzina. Saat dia minum minuman keras, saat dia meminumnya, dia bukan mukmin. Saat dia melakukan itu semua, kalung iman terlepas dari lehernya. Yang jadi masalah, takutnya itu kalung nggak kembali lagi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan demikian tanpa iman, na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang minum minuman keras dihukum 2 kali, 3 kali. Sampai di kali yang ketiga tertangkap dihukum lagi. Tahu-tahu ada satu sahabat komentar dan berkata, "Hadza mal'un." Ini orang terlaknat, terkutuk, dicaci, dimaki, dilaknat. Nabi dengar begitu, Nabi marah. Marah kepada siapa? Kepada si peminum? Bukan. Yang peminum sudah dihukum. Tapi Nabi marah kepada orang yang mencaci ini. Nabi bilang kepada dia, "La takun aunan li syaitan ala akhik." Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu makin jauh dari Allah Ta'ala. Dengan kamu mencaci dia, kamu bukan membantu, bukan membela Islam, bukan membela Allah, bukan membela syariat, bukan membela Nabi Muhammad. Kamu membela syaitan, membuat orang itu makin jauh. Bukan dilaknat, bukan dimaki, cara ngobatin bukan begitu. Dan itu bukan amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Melaknat, mencaci, memaki itu bukan kerjaannya orang Islam. Ya Rasulullah, tapi dia minum minuman keras. Maka Nabi mengajarkan ini kepada kita sekalian. Naam, walakinnahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia melakukan kejahatan, dia minum minuman keras, tapi juga punya satu nilai kebaikan. Apa nilai kebaikannya? Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada orang tuh ketika dia melakukan kejahatan 100% jahat itu orang. Tiap orang punya kebaikan, punya kejahatan. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nggak bisa orang melakukan satu kejahatan berarti semuanya jahat. Pasti tiap orang itu punya sisi baik, punya kebaikan. Dan Nabi Muhammad dalam dakwahnya menggali nilai kebaikan dari seseorang untuk mendekatkan orang itu kepada Allah Ta'ala. Kesian dia terjajah oleh nafsunya, oleh hawa nafsunya, hingga terjeblos dalam kemaksiatan. Kemudian Nabi bela dia. Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat ini orang makin jauh dengan mencaci dia. Tapi dia maksiat. Naam, walakinnahu yuhibbullahu wa rasulah. Namun dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Si peminum yang dihukum tersebut mendengar begitu terharu. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kan saya yang jahat. Saya yang zalim. Saya yang maksiat. Namun engkau masih membela aku ya Rasulullah. Mulai sekarang saya betul-betul taubat." Sejak saat itu dia nggak lagi minum minuman keras, nggak lagi mabuk-mabukan. Dia betul-betul bertaubat. Kenapa? Melihat rahmat dan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.